selamat pagi teman-teman. Nah, teman-teman kelas 4 hari ini akan belajar mata pelajaran IPA. Nah, hari ini teman-teman akan belajar tentang indera pendengaran. Nah, di indera pendengaran ini atau yang kita sebut telinga, nah teman-teman kan punya dua telinga ya yang bisa mendengarkan beragam jenis bunyi. Nah, beragam jenis bunyi yang kita dengar itu asalnya dari benda-benda yang bergetar atau sumber bunyi. Nah, telinga merupakan indera untuk mendengar. Nah, telinga manusia itu mampu mendengar suara dengan frekuensi 20-20 ribu Hz. Masih ingat kan kemarin kita belajar tentang jenis bunyi? Bunyi audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar oleh manusia yang frekuensinya 20-20 ribu Hz. Nah, sekarang coba bagaimana ya kira-kira bunyi bisa sampai terdengar ke telinga kita? Cara kerja telinga bagaimana ya, Miss? Nah, coba teman-teman lihat di sini Miss Nova mau memberikan video. Nah, tadi teman-teman sudah lihat video tentang cara kerja telinga. Awalnya, getaran datang dari sumber bunyi. Lalu, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Setelah dari daun telinga, gelombang bunyi melalui liang telinga. Lalu bunyi menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran, yaitu tulang martil. Nah, setelah itu, koklea atau rumah siput menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Terakhir, saraf pendengaran mengirim rangsang bunyi ke otak, lalu otak menerjemahkan bunyi yang kita dengar. Nah, seperti itu teman-teman cara kerja bunyi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian telinga. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada daun telinga, lubang telinga, gendang telinga, tulang martil. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Lalu ada tulang landasan. Nah, ini ada saluran setengah lingkaran, koklea atau rumah siput, tingkap bundar, ada tingkap jorong dan saluran eustachius. Nah, bagian-bagian telinga ini mempunyai fungsi-fungsinya. Nah, kali ini Miss Nova akan jelaskan bagian-bagian telinga. Nah, bagian telinga ini dibagi menjadi 3, teman-teman. Ada telinga bagian luar, ada telinga bagian tengah, dan ada telinga bagian dalam. Nah, untuk telinga bagian luar ada 3. Yang pertama daun telinga. Fungsinya untuk menangkap suara dari luar. Lalu yang kedua, lubang telinga adalah tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Yang ketiga, liang telinga fungsinya meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagian-bagian telinga dari telinga bagian tengah. Yang pertama ada gendang telinga. Fungsinya menghantarkan getaran suara ke telinga bagian tengah. Lalu ada tulang-tulang pendengaran. Ada banyak tulang-tulang pendengaran, ada tulang martil, ada tulang landasan,
ada tulang sanggur yang fungsinya menerima suara yang telah ditangkap dari telinga bagian luar. Nah, ada juga saluran eustasius atau saluran yang menghubungkan telinga bagian tengah dengan rongga mulut. Fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dengan telinga bagian tengah. Selanjutnya ada bagian telinga bagian dalam. Nah, yang pertama 3 saluran setengah lingkaran, yaitu menjaga keseimbangan tubuh. Lalu ada tingkap oval atau tingkap corong untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Lalu rumah siput atau koklea yaitu mengubah getaran menjadi impuls untuk meneruskannya ke otak. Jadi untuk menerjemahkan getaran bunyi itu ke otak supaya otak bisa menerjemahkan bunyi tersebut. Nah, telinga bagian dalam ini berfungsi mengubah rangsangan dan meneruskan ke otak. Oke, kita akan belajar ke gangguan telinga atau kelainan pada telinga. Nah, yang pertama adalah tuli. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli ini biasanya disebabkan oleh adanya kerusakan pada genang telinga, tersumbatnya ruang telinga atau rusaknya saraf pendengaran. Yang kedua adalah congek. Nah, congek ini artinya penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini biasanya disebabkan oleh bakteri. Nah, supaya kita terhindar dari gangguan atau kelainan pada telinga, maka kita harus menjaga atau merawat kesehatan telinga. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah menghindari mendengar bunyi yang terlalu keras. Yang kedua, membersihkan telinga dengan kapas dan baby oil atau air bersih. Cukup bersihkan telinga di bagian luarnya saja. Kalau misalnya teman-teman membersihkan telinga dengan baby oil atau kapas terlalu masuk ke dalam dan mengenai gendang telinga, itu bisa berbahaya ya. Yang ketiga, tidak memasukkan benda tajam ke dalam telinga. Selanjutnya, bersihkan telinga bagian dalam ke dokter THT jika ada kotoran telinga yang mengganggu. Nah, yang terakhir, segeralah datang ke dokter THT bila mengalami gangguan pendengaran. Oke? Sekian penjelasan tentang indera pendengaran dari Miss Nova. Teman-teman bisa lihat kegiatannya di Sisau. Teman-teman di sini sudah melihat video yang Miss Nova terangkan. Sekarang kegiatan teman-teman adalah merangkum menggunakan peta konsep materi yang teman-teman dapat hari ini. Oke, selamat belajar teman-teman. Tuhan memberkati.